Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Saku Spesial Idul Fitri yang disiarkan dari Masjid Jami Al-Wafa, Al-Fitian Boarding School Mekarsari, Cilengsi, Bogor. Dan dalam segmentasi berikut ini Ustadz Zaki akan menjelaskan kepada kita bagaimana kita mampu menjaga kualitas silaturahim kita. Silakan Ustadz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-'id ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Mukarramun, para kiai, para guru, begitu saya amat bangga dan berbahagia bisa ikut bersama-sama berlebaran, beridul fitri bersama guru kita semua. Ada Syekhuna Syekh Muhammad Jabir, ada Habibana Habib Nabil Al-Musawwa, ada guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i, ada juga guru kita Kiai Haji Khalil Nafis dan Al-Ustadz Agung Izzul Haq. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua sehat walafiat, diberkahkan oleh Allah dunia akhirat. Amin. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita kembali menjadi manusia suci di bumi ini dan menjadi pemenang di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan dalam bahasa lain juga disebut dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Bagaimana bulan Ramadan itu tidak disebut dengan bulan pendidikan? Karena memang Allah yang langsung mendidik kita. Dari sekian banyak pendidikan yang Allah langsung didik untuk kita, ternyata sehabis bulan Ramadan, Allah menyiapkan satu bulan disebut dengan bulan Syawal, bulan peningkatan. Yang dalam bahasa lain juga ada kalimat irtafa, semakin meningkat tinggi. Jadi bulan Syawal ini adalah bulan kita meningkatkan apa yang sudah kita istiqomahkan sepanjang bulan Ramadan. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Tadi guru-guru kita udah ngebahas Idul Fitri, Syawal. Kalau kita bilangnya lebaran. Apa Bu? Lebaran. Dari mana sih asli kata lebaran? Ketika Sunan Kalijaga berdakwah di tanah Jawa, yang mayoritas masyarakat adalah orang-orang yang menganut agama Hindu, Islam datang. Akhirnya begitu banyak istilah-istilah kita yang terasimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Dulu ketika orang mau nonton wayang kulit, maka Sunan Kalijaga memberikan tiket gratis, free of charge. Kalau kata Syekh Muhammad Majanan, balash, nggak dipungut biaya. Tapi syaratnya satu, harus ngucapin 2 syahadat. 2 syahadat dalam bahasa Arab, syahadatain. Orang Jawa saat itu nggak bisa bilang syahadatain, lama-lama jadi bilang sekaten. Ngucapin syahadatnya di bawah pintu, nama pintunya ampunan, ampunan bahasa Arabnya ghafura. Orang Jawa nggak bisa bilang ghafura, lama-lama nyebutnya gapura. Lebaran, Sunan Kalijaga mengenalkan bahasa yang sangat identik dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Nusantara. Lebaran diambil dari kalimat lebar, luas. Karena ketika Idul Fitri Allah membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Sejarah mencatat ternyata lebaran itu bukan hanya lebaran saja namanya. Tetapi orang Jawa juga mengenal dengan tradisi leburan. Kenapa leburan? Karena semua dosa dileburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai sekarang ada orang Jawa
yang masih bilang lebaran itu dengan luberan. Kenapa dibilang dengan luberan? Karena saat itu makanan semuanya luber, minuman luber. Nih ibu-ibu kalau mau diperiksa nih, kayaknya hasil ngider di tasnya apa aja dikantongin tadi nih. Ada segala kacang, kue putu, geplak, ada ini guru. Itu namanya luberan, semuanya berluber. Dan saat itu Sunan Kalijaga mencari satu makanan, kira-kira makanan khas Indonesia dari Jawa, apa yang pantas supaya sedunia tahu kalau ketika lebaran kita punya makanan khusus. Dikenalkanlah saat itu namanya ketupat. Ketupat asli bahasanya dari bahasa Jawa, kupat. Ada yang bilang ngaku lepat, ada yang bilang kulo lepat. Saya salah. Orang kita akhirnya bilang ketupat. Kalau sudah ketemu ketupat, pasti ketemu namanya opor. Apal banget ya. Kalau udah ketemu opor ayam, maka opor ayam kudu diaduk pakai kuah. Kuahnya dari santan. Santen yang namakan Sunan Kalijaga aslinya nyuwun ngapunten, minta maaf. O-nya mana? Oh. Lebaran di Jawa dulu ada ketan. Tahu ketan ya Bu? Beras yang nempel-nempel pada lengket. Ketan itu singkatan dari kepanjangannya ngereketken ikatan. Jadi saling nempel. Maka kue ini ada di lebaran. Kenapa? Supaya silaturahim satu dengan yang lainnya. Jangan gengsi minta maaf. Nah dulu Sunan Kalijaga itu nyari kue. Kue apa kira-kira ya yang pantas buat kita bawain ke orang. Kita kan Bu kalau mau minta maaf kudu ngasih hadiah. Bener gak? Ibu marah sama saya nih, udah gedek banget sama saya 6 bulan. Saya datang agak dimaafin. Saya datang lagi agak dimaafin. Ya udah dah. Enggak ada cara lain, 1 bawa biskuit 3 kaleng. 5 bawa dodol 4 tampan. Kepelin amplop dah barang 5 juta. Kira-kira diterima gak tuh? Wah emang matre. Semuanya kita kasih. Orang kalau kita mau minta maaf kita bagi hadiah hatinya terbuka. Bukan nyogok Ustadz, bukan itu mah fitrah udah. Sunan Kalijaga nyari kue. Kue apa yang buat dibawain kalau kita mau minta maaf. Nah akhirnya Sunan Kalijaga bikin kue. Nama kuenya dipakein bahasa Arab. Namanya kue afwan. Kue afwan orang Jawa nggak bisa bilang afwan. Lama-lama kuenya disebut dengan kue apem. Nah Ustadz bisa aja Ustadz lah emang sejarahnya begitu. Ya. Jadi ini semua atas jasa Sunan Kalijaga. Kita bisa berlebaran, ada opor ayam, ada ketupat, ada ketan, dan terakhir tadi ada kue apem. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah indahnya Islam di Indonesia. Kita berlebaran Masya Allah. Bagaimana lebaran ini mengajarkan kita banyak hal. Ketan ngajarin kita supaya terus merekatkan ikatan. Silman qata'aka, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ketupat, ketupat biar kata luarnya gosong, sampai angus, dalamnya warna apa Bu? Putih. Cerdas Sunan Kalijaga, mengambil ketupat sebagai simbol. Seburuk apapun casing orang, hatinya pasti ada yang namanya rindu kepada Allah Subhanahu. Karena memang pada hakikatnya ketika manusia kembali menjadi suci, hatinya harus bersih. Suatu saat kita pulang ke Allah, kudu bawa oleh-oleh. Kan di dunia cuma jalan-jalan, betul gak Bu? Sebentar, gak ada yang lama. Namanya jalan-jalan kudu bawa oleh-oleh. Ibu jalan-jalan ke Palembang, pulang bawa apa? Oh, apal. Maka ketika pulang ke akhirat, oleh-olehnya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih, hati yang suci. Seperti itulah ketupat. Casingnya boleh gosong, casingnya boleh hitam. Tapi yakinlah hati manusia itu ketika beristighfar kembali menjadi suci, putih dan bersih. Maka mari sama-sama nanti kita berlebaran, bermaaf-maafan. Silman qata'aka, wa'timan haramak. Berikanlah kepada orang yang selama ini pelit.
Dan yang ketiga jangan lupa wa'fu amman zalamak. Maafkanlah orang yang selama ini selalu menzolimi kita. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza dan guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan nasihat bagi kita yang insya Allah akan menjadi bekal kita untuk melampaui kehidupan demi kehidupan dan insya Allah akan dipertemukan pada Ramadan di tahun-tahun mendatang. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku, untuk kesempatan kali ini di hari yang istimewa ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang kita cintai yang telah berbagi ilmu kepada kita, Kiai Haji Khalil Nafis, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Habib Nabil Al-Musawa, Syekh Muhammad Jaber, dan kemudian Ustadz Zaki Mirza yang insya Allah sekali lagi akan menjadi bekal kita untuk melampaui hari demi hari dan insya Allah kita akan dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Dan yang terakhir juga kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Jami Al-Wafa Al-Fityan Boarding School Mekarsari Cilengsi Bogor, dan sekaligus akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal kita diterima bulan Ramadan kemarin dan juga Id ini memanjangkan amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam agamamu ya Allah dalam sebulan ke depan. Ya Allah, ya Allah yang maha membimbing hati, bimbing hati kami dalam selalu taat kepadamu ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa dhikrina wa tilawatina wa jami'a kullu ibadatina innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah amal-amal puasa kami, tahajud kami, Ramadan kami, tilawah Quran kami, zikir kami, doa kami, ibadah kami di bulan Ramadan kemarin ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha menerima amal-amal yang baik ya Allah. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim ya Allah, dan ampuni kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau maha pengampun terhadap segala dosa ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.